Baik, terima kasih. Izin saya untuk sharing screen ya. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan World Breastfeeding Week dan secara dunia merayakan tentang pentingnya ASI ya bagi seluruh bayi-bayi yang baru lahir yang jatuh pada tanggal 1 Agustus ya tahun 2021. Oke, baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Vivi. Saat ini sebagai Direktur Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan saya juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Utara selaku bidang hubungan antar lembaga. Dan posisi yang sama juga di Ikatan Dokter Indonesia wilayah DKI Jakarta. Dan saya juga di pimpinan Pusat Aisyah, tepatnya di Majelis Kesehatan sebagai koordinator pelayanan. Dan di pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara sebagai Majelis Pembina Kesehatan Umum. Juga di Muhammadiyah COVID Command Center yang pusat sebagai bidang pelayanan kesehatan dan sebagai Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia untuk tim ahli kesehatan. Oke, baik. Saya akan memberikan materi untuk perlindungan menyusui, tanggung jawab bersama yang menjadi tema ya dalam Pekan Menyusui Sedunia ini. Dan saya akan sharing di sini tentang 20 fakta ajaib ASI, air susu ibu ya. ASI itu ajaib ya, magic atau sebuah miracle bagi baby yang mendapat ASI dari ibundanya atau dari bundanya. Nah, apa tuh fakta ajaib yang pertama ya? Fakta ajaib yang pertama adalah ASI itu akan menyesuaikan jenis kelamin anak ya. Maksudnya apa nih di sini? Jadi sebuah penelitian telah membuktikan bahwa ASI itu bervariasi nih tergantung pada jenis kelamin anak yang disusuinya ya. Secara khusus ASI itu untuk bayi perempuan cenderung lebih rendah lemak dan protein. Canggih banget ya, dia bisa tahu gitu bayinya ini laki atau perempuan yang akan disusui. Sebaliknya, jika bayinya itu laki-laki, maka kandungan lemaknya itu dan proteinnya itu akan lebih tinggi. Itulah mengapa kita sebut ajaib ya. Nah, kemudian yang lebih luar biasa lagi, ASI itu bisa menyesuaikan budaya dan sosial ekonomi keluarga bayi. Dan hal ini terungkap dalam studi yang diterbitkan Nature pada tahun 2012 bahwa pada ibu-ibu yang miskin di Kenya menghasilkan air susu yang lebih banyak dan berkualitas tinggi untuk bayi perempuan dibanding laki-laki. Oke. Nah, kemudian keajaiban yang kedua adalah pada kandungan ASI itu akan menyesuaikan usia dari bayi. Ya, kandungan ASI itu menyesuaikan usia bayi. Hal ini terbukti bahwa di hari-hari pertama ibu memproduksi kolostrum, makanan yang pertama bagi bayi, di mana kolostrum ini adalah yang sangat bergizi, ya, warnanya kekuningan gitu ya. ASI ini berubah nanti seiring anak bertambah usianya dan hal ini juga telah diteliti ya. Penelitiannya itu diterbitkan di jurnal pediatrik. Dan kemudian kandungan lemak dan kalori pada ASI yang diproduksi pada ibu yang sudah menyusui itu lebih dari 1 tahun. Itu akan ada kandungan lemak dan kalorinya. Nah, berbeda dengan bayi yang lebih muda, kandungan kalori dan lemaknya cenderung lebih rendah gitu ya. Jadi hal ini
kandungan ASI itu mengikuti usianya si bayi. Oke. Kemudian ASI itu fakta ajaib yang ketiga, ASI itu akan berubah saat bayi sakit dan memberi perlindungan si bayi. Nah, nanti di sini kita akan mendengar yang namanya istilah backwash ya. Oke, saat bayi terserang flu, penelitian menunjukkan jumlah leukosit dalam ASI itu meningkat. Kita tahu bersama ya, leukosit itu adalah sel penanda bahwasanya itu ada terjadinya infeksi, dan sel penanda ini bukan hanya penanda saja, fungsinya dia juga akan berjuang melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh si bayi. Nah, ini luar biasa ya. Kok bisa gitu? Leukositnya itu meningkat gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi nanti di slide yang berikutnya. Nah, meskipun penelitian belum banyak ya, masih terbatas penelitiannya, bayi itu ngasih kode nih ke ibunya bahwa dia itu sedang sakit atau sedang demam atau sedang pilek gitu ya, melalui mulutnya, melalui air liurnya yang masuk kesedot lewat puting ibunya gitu ya. Sehingga nanti liur itu akan kasih kode nih, akan kasih informasi ke ibunya, tubuh ibunya, bahwa si bayi ini kena sakit, dan akan dikasih resep langsung dikeluarin lewat ASI. Wah, keren banget ya, computerized banget ya tubuh kita itu ya, diciptakan oleh Sang Maha Pencipta yang Maha Agung ya. Oke, berikutnya adalah yang keempat, eh, menyusui itu mengurangi risiko penyakit ya. Eh, Menyusui itu mengurangi risiko penyakit. Apa itu maksudnya? Nah, dalam penelitian membuktikan bahwa bayi yang diberikan ASI itu tumbuh dengan risiko asma dan alergi itu lebih rendah dibanding yang tidak diberikan ASI ya. Nah, kenapa? Penyebabnya karena asam lemak rantai pendek dalam ASI secara unik mampu meluruskan usus besar bayi dan menyebabkan respon kekebalan yang lebih kuat. Ini keren nih, luar biasa nih. Nah, kemudian ditambah lagi penelitian yang terbaru itu menunjukkan protein manusia yang ditemukan dalam ASI dapat melindungi juga ibu dari kanker. Masya Allah ya. Jadi selain itu menguntungkan bayinya, bagi sang ibu yang menyusui pun akan mendapat keuntungan juga sehingga terlindung dari kanker. Nah, kemudian ASI juga dirancang khusus untuk membuat bayi itu lebih cerdas. Nah, meskipun susu dari mamalia termasuk manusia itu menghasilkan oligosakarida ya. Eh, Namun para ibu itu merupakan produsen oligosakarida yang super ya, dengan sekitar lebih dari 200 varietas atau varian human milk oligosaccharide atau HMO ya. Nah, bayi tidak bisa mencerna jenis gula sesederhana ini, tapi lewat ASI hal itu menjadi mungkin. Dan ini juga telah diteliti ya, bertahun-tahun itu menunjukkan bahwa HMO itu meningkatkan produktivitas dalam usus bayi dan pada gilirannya membantu mereka mencerna protein dan bentuk energi lainnya secara lebih efektif. Dan para ilmuwan juga percaya secara nggak sadar nih manusia mendapat rangsangan ke otaknya untuk bekerja lebih cepat karena ASI ya, tadi kandungan dari human milk oligosaccharida ini yang terdapat lebih dari 200 varian. Wah, hebat ya, luar biasa. Nah, fakta ajaib yang lain adalah membantu bayi terlelap di malam hari. Ya, membantu bayi terlelap di malam hari, bagaimana mekanismenya? Yaitu setiap ibu yang berniat menidurkan bayinya setelah makan malam, caranya adalah memberikan ASI, dan ASI yang diproduksi di sore hari itu mengandung nukleotidanya lebih tinggi sehingga membantu si baby itu akan tertidur lelap di malam harinya dibanding kandungan susu di siang hari. Nah, jadi apabila kita memberikan ASI, maka baby juga tidur malamnya itu akan lebih nyenyak. Kalau siang harinya dia lebih aktif.
Nah, kemudian ASI juga merupakan obat yang alami. Bagaimana tuh ceritanya? Nah, bunda-bunda yang sudah pernah mengalami menyusui bayi pasti pernah mengalami yang namanya lecet pada area puting payudaranya. Nah, kalau lecet nggak perlu khawatir, diolesin aja pakai ASINya sendiri ya. Itu juga akan eh, menjadi obat untuk kulit yang lecet di area sekitar areola atau area puting payudara. Nah, fakta yang ajaib yang kedelapan yaitu ASI itu mengandung banyak gugus gula yang tadi ya, oligosakarit ya. Nah, di sini yang membuat ada ASI itu terasa manis gitu ya, karena ada 200 jenis tadi varian oligosakarida ini. Nah, salah satu jenis gugus gula yang ada dalam ASI. Dan ini juga diduga mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri di saluran cerna anak. Tentunya bakteri yang baik yang bisa membantu proses pencernaan pada usus kita ya, terutama pada masih bayi ya. Nah, kemudian fakta yang kesembilan, tidak ada dua ASI dari dua orang ibu yang komposisinya itu identik atau persis gitu ya. Nah, ini juga hal yang sangat menakjubkan nih tentang ASI. Jadi nggak ada tuh dua ASI yang dari dua ibu yang berbeda itu langsung pasti periksa di laboratorium kandungan proteinnya, lemaknya itu persis sama, itu enggak ya. Dua orang ibu tidak akan menghasilkan ASI yang identik. Bahkan dalam diri seorang ibu, komposisi ASI yang dihasilkan dari waktu ke waktu itu akan berbeda-beda. Tergantung dari apa yang diasuhnya. Ya. Ke-11, yaitu hormon yang memproduksi ASI sama dengan hormon yang mengontrol terjadinya orgasme. Ya. Nah, apa itu nama hormonnya namanya oksitosin. Nah, oksitosin ini berperan dalam kontraksi kelenjar susu agar kelenjar tersebut memproduksi ASI. Nah, oksitosin ini juga berperan dalam mengontrol otot-otot daerah kewanitaan yang berkontraksi saat terjadi orgasme. Nah, jadi sensor yang diterima oleh otak, jadi seolah-olah si ibu ini juga merasakan sensasi orgasme saat menyusui si bayi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ASI merupakan minuman yang kaya dengan rasa. Keren kan? Kita kalau beli susu formula itu kan paling itu aja rasanya ya. Tapi kalau ASI itu akan berbeda-beda ya, tergantung dari apa yang dimakan atau dikonsumsi oleh ibunya. Nah, anak bisa merasakan secara nggak langsung ya apa yang dikonsumsi oleh bundanya. Nah, hal ini juga menjadi baik nih karena pada saat tumbuh besar nanti anak-anak kan akan mulai belajar makan dengan rasa wortel, rasa kentang, dan rasa tomat ya. Dia akan mengenal rasa-rasa itu sejak dia masih bayi saat mengkonsumsi ASI. Nah, kemudian yang ke-13 itu ASI terdiri dari dua protein yang utama. Jadi ada protein namanya whey, ada namanya kasein. Itu adalah dua protein utama yang membentuk ASI. Nah, whey ini diduga akan memiliki peran yang besar untuk melawan infeksi yang menyerang si kecil. Jadi kalau si kecil sakit, kita selama memberikan ASI tidak perlu khawatir. Berikan saja ASI sehingga ASI ini akan membantu menyembuhkan si kecil terhadap infeksi-infeksi yang menyerang. Nah, kemudian ada dua komponen ASI nih ya. Ada yang namanya saat awal kita berikan ASI itu ada yang namanya formula atau susu yang masih awal ya. Nah, dia itu keluar saat bunda atau moms itu menyusui. Nah, ASI ini awalnya keluar lebih encer, cair, bening gitu ya.
serta lebih encer, dan kandungan utamanya itu laktosa dan protein-protein yang berperan dalam membentuk daya tahan tubuh anak. Nah, sedangkan di akhir menyusui, ASI yang keluar itu namanya heat milk ya. Nah, mayoritas komposisi heat milk itu lemak yang dibutuhkan oleh si anak sebagai sumber kalorinya. Oleh karenanya kita kalau nyusuin nggak usah sebentar-sebentar. Ya, tunggulah 15 menitan agar si anak mendapat ASI heat milk juga mendapat ASI formil ya. Dua-duanya juga bagus buat si bayi ya. Satunya buat daya tahan tubuh, satunya lagi juga untuk lemaknya atau kalorinya. Nah, kemudian ASI juga akan berubah seiring bertambah usianya si bayi. Misalnya bayi 3 bulan. Nanti dia akan berbeda komposisinya ketika bayi berumur 6 bulan. Ketika bayi berumur 8 bulan, itu akan berbeda lagi komposisinya. Nah, awalnya payudara kita itu kan menghasilkan kolostrum yang tebal warna kekuningan yang dikemas dengan komponen imunologis yang melindungi bayi. Jadi itu isinya banyak dengan eh, antibodi ya. Seperti anak seolah-olah sedang divaksin yang pertama kali dimasukin ke dalam tubuhnya. Nah, ini hasil penelitian dari Taya Griffin ya, seorang konsultan laktasi yang bersertifikat internasional. Nah, Griffin juga menjelaskan bahwa salah satu penguat kekebalan utama itu disebut imunoglobin sekretory A atau SIGA yang melapisi organ dalam dan lapisan saluran pencernaan, pernapasan juga reproduksinya. Ya. Nah, kemudian setelah memberi bayi tambahan sistem kekebalan awal dan membersihkan usus mekonium dalam 2 atau 3 hari pertama, maka ASI berubah lagi dan volumenya meningkat. Nah, jadi setelah bayi ketambahan kekebalan saat diberikan tadi ya kolostrum, nah itu fungsinya dia akan melapisi saluran pencernaan, pernapasan, reproduksinya. Nah, kemudian eh, membersihkan usus mekoniumnya di 2-3 hari pertama ya. Setelah itu kan keluar biasanya pupnya berwarna kehijauan ya. Itu namanya eh, apa namanya? Hasil dari reaksi kolostrum yang sudah melapisi saluran pencernaan bayi. Nah, ASI yang berubah ini dikenal sebagai susu peralihan. Susu ini bertahan kira-kira 3-7 hari. Secara bertahap berubah menjadi susu yang matang dalam waktu 2 minggu. Ya. Nah, jadi di awal-awal tuh kayaknya kan air-air yang keluar. Padahal itu bukan air itu yang keluar. Itu yang keluar adalah antibodi. Itu harus diberikan kepada bayi ya. ASI matang itu didapat bayi untuk tahun pertama ini nggak jauh berbeda dari kolostrum ya. Kolostrum itu sangat kaya dengan eh, kekebalan tubuh ya. Nah, ASI matang masih memiliki semua sifat yang sama, tapi lebih encer karena untuk volume ASI yang lebih tinggi. Ini menurut Ashley Pickett ya, seorang konsultan laktasi juga yang bersertifikat internasional. Nah, kemudian ASI itu juga akan berubah selama growth spurt dan bayi sakit. Jadi ASI itu cukup responsif terhadap perubahan tingkat mikro karena faktor-faktor seperti pola makan ibu, bakteri virus di lingkungan ibu, dan juga saat pemberian makan bayi. Ya. Nah, eh, Teresa Pittman ini seorang pemimpin Lalish League dan salah satu penulis The Womanly Art of Breastfeeding. Dia juga mencatat bahwa bayi akan sering menyusu selama beberapa hari selama growth spurt, membantu meningkatkan kandungan lemak dalam ASI. Ya, ASI juga bisa berubah saat bayi sakit atau saat bundanya terkena penyakit gitu. Nah, jadi kalau bunda terkena penyakit itu komposisi ASI juga akan berubah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ASI berubah dari siang ke malam. Tadi ya di depan saya sudah jelaskan juga ya. Jadi kalau siang itu lebih kandungannya lebih ke arah nanti bayinya lebih aktif, dan kalau lebih sore hari kita berikan atau malam hari bayi itu akan lebih cenderung nanti akan lebih tenang dan tidurnya akan lebih lelap ya. Nah, kemudian ASI itu akan berubah selama menyusui ya. Nah, saat menyusui tadi juga sudah dijelaskan mengenai formilk dan hind milk, di mana
ini adalah merupakan kandungan ASI yang sama-sama bagus ya. Formilk itu lebih cenderung encer, namun itu juga berisi dengan antibodi, dan terakhir milknya itu adalah lebih pekat atau lebih kental, itu berisi dengan lemak dan kalori bagi bayi, dan dua-duanya sangat baik. Nah, kemudian ASI itu bisa berubah warna ya. Ada banyak perbedaan. Bisa menjadi kebiruan, kuning, krem, oranye, dan ASI dalam warna apapun juga itu semuanya baik untuk bayi ya. Namun kalau berubah menjadi merah, nah itu hati-hati. Berarti ada darah yang terbawa ke dalam ASI. Nah, itu nanti berarti ada sesuatu yang terjadi, misalnya mastitis ya, infeksi pada payudara, atau ada masalah yang lainnya yang ada dalam payudara bundanya atau mams ya. Nah, ini segerakan untuk berkonsultasi dengan ahli laktasinya atau dengan dokternya ya untuk kondisi seperti ini. Kalau kita tetap berikan kepada bayi dan terminum oleh bayi, nah nanti dalam pupsnya itu menjadi warnanya kehitaman karena mengkonsumsi darah yang masuk ke dalam mulut bayi. Nah, kemudian ASI itu juga bisa berubah rasa loh ya. Jadi makanan yang dimakan oleh bundanya itu akan dapat merubah rasa ya ASI. Nah, itu dalam penelitian tahun 2008 di jurnal Psychology and Behavior itu mencatat bahwa rasa mentol yang dikonsumsi oleh ibunya itu akan bertahan lebih lama ya di dalam kandungan ASI, serta rasa pisang itu baru akan dijumpai setelah 1 jam makan pisang, itu baru berasa ASINya rasa pisang ya. Kemudian di sebuah studi juga ya tahun 2001 menunjukkan bahwa bayi yang ibunya minum jus wortel selama dia menyusui, nah nanti si baby itu akan lebih suka sereal yang rasa wortel dibanding sereal yang biasa, karena terbiasa dia makan wortel sejak masih mengkonsumsi ASI. Nah, kemudian efek makanan pada ASI juga bisa mempengaruhi indera-indera yang lainnya nih, misalnya penciuman. Di jurnal Metabolites itu menemukan bahwa ketika ibunya mengkonsumsi bawang putih yang mentah, itu akan mengubah bau ASI ya pada peserta yang dijadikan penelitian ya. Jadi tercium bau bawang gitu ya, bawang mentah, bawang putih mentah. Nah, ini yang saya mau ceritakan tadi, the backwash effect. Ini yang luar biasa, yang ajaib, yang miracle ya. Ini ketika bayi itu menyusu ya di payudara bunda atau mams, di sini terjadilah sebuah vaksinasi yang alami yang otomatis langsung dibuat oleh tubuh sang ibu. Langsung otomatis dibikin. Karena ibu itu kan usianya kan juga sudah cukup matang ya. Jadi hampir semua patogen atau antigen ada dalam tubuhnya gitu ya. Nah, sehingga terbentuklah antibodi dalam tubuh ibunya. Beraneka ragam antibodi ada dalam tubuh ibunya. Nah, saat eh, si bayi itu menyusu ke ibunya, maka air liurnya itu akan kesedot ke vakum gitu ya, kesedot ibunya. Nah, saat kesedot sama ibunya itu, langsung air liurnya itu seperti ngasih kode ke otak bahwa oh, si bayi yang lagi nyusu itu sedang sakit ini loh, tipes loh misalnya, apa sedang sakit pilek loh gitu ya, flu. Nah, saat itu langsung otak langsung kasih instruksi, oke, dalam ASI keluarkan antibodi untuk pileknya, sehingga pileknya cepetan selesai atau flu-nya segera reda. Nah, ini namanya efek backwash ya, sehingga memproduksi eh, vaksin, memproduksi antibodi yang saat itu sedang dibutuhkan oleh si bayi. Ya. Nah, jadi ini juga sama ya, backwash effect, ajaibnya ASI dan menyusui. Nah, dalam sebuah buku, penelitian dan artikel yang pernah dibaca menjelaskan bahwa air liur bayi yang mengandung infeksi masuk ke payudara ibu selama menyusui, dan saat seorang bayi menyusui di payudara ibunya, maka ada sistem vakum yang membuat air liur bayi itu kembali ke payudara, kemudian payudara produksi susu khusus untuk melindungi bayi. Dan ini salah satu trik alam yang maha indah untuk melindungi sang anak dan menjaga agar populasi
tetap sehat dan tumbuh. Nah, karena pentingnya ASI ini sampai ada sebuah mekanisme antar jemput ASI dari kantor ibunya ke rumah supaya si bayi tetap menyusui ya. Mengapa ada layanan antar jemput ini? Karena ASI itu sangat-sangat luar biasa dan sangat menguntungkan bagi si bayi maupun bagi ibunya. Demikian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk bertanya. Insya Allah akan dijawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.